81. Om, sore tadi, Atala menenggak kopi Om Ryan sampai tandas dan sekarang anak itu tak bisa memejamkan matanya. Om, Nabil yang tidur bersama anak itu, karena sekarang, Gantara dan Fasya sudah disibukkan dengan Shakira. Om Abil kapan nikah juga? Tanya Atala. Bulan depan, sayang. Nabil masih sabar menjawab meski dia mulai kesal dengan alur pertanyaan yang sudah menyangkut tentang pernikahan. Bulan depan, Om nikah. Alhamdulillah, ucap Atala. Pasti sama kakak cantik yang namanya Kilian kan? Atala terkikik kemudian mendekati telinga Nabil untuk berbisik. Hihi, Ata suka sama kakak cantik. Astagfirullah. Nabil mendengus lelah. Ya Tuhan, cukup sudah semua orang menikung dirinya, jangan sampai ada cinta segitiga lagi. Cukup Tias untuk Ryan, cukup Yola untuk Dilkas, dan cukup Ayana untuk Geral. Jangan sampai, Kiran juga ditakdirkan menunggu Atala besar baru menikah. Kakak Kilian cantik ya, kata Atala. Yah, Nabil maklum, bocah kecil memang sering kali tertarik pada orang dewasa yang dianggapnya sesuai dengan kriteria. Sekarang tidur, Nabil memeluk, setidaknya agar Atala merasa aman dalam dekapannya meski belum bisa berjumpa dengan kantuk. Asteris. Sudah terlanjur basah, Geral memang tidak basa-basi saat menawarkan diri untuk menemani Ayana pipis. Bahkan, tak ada ragu atau sungkan sama sekali. Ayana masuk ke dalam bilik kaca buram, karena ia masih perlu mandi, sementara Geral menunggu istrinya sambil berdiri bersandar, bersedekap di marmer wastafel. Sampai, Ayana keluar dengan langkah ragu, Geral tersenyum menyambutnya. Sesosok bidadari yang hanya mengenakan handuk di sebagian tubuh mulusnya. Aku harap tidak ada drama lagi. Kita sudah sama-sama dewasa kan? Ayana menertawai ultimatum yang tercetus dari mulut Geral. Emang harus malam ini juga? Geral terkekeh. Tergantung cuaca, sayang. Ayana pasrah kala Geral mengangkatnya untuk dibawa keluar melewati pintu geser kemudian didudukan di atas ranjang. Handuk yang Ayana simpul mengalihkan perhatian mata Geral, hingga tampak tegukan seleva. Putih mulus itu definisi Ayana, dan Geral menyukai kulit khas Asia. Tidak berbintik merah seperti umumnya orang Eropa. Inginnya tidak dulu memakan santapan malam, tapi, bagaimana bisa Geral menghentikan hasrat setelah melihat kemolekan tubuh Ayana. Bahkan, deru dera napas mulai menyuarakan betapa membara gairahnya. Ayana tak banyak bicara, tapi andai Geral menginginkannya malam ini, Ayana siap bahkan meski dirinya belum merasakan yang namanya jatuh cinta pada lelaki itu. Biar aku menggigitmu. Bibir Geral jatuh pada bibir mungil Ayana. Dan wanita itu hanya diam menerima perilaku suaminya. Raba mulai berperan. Nyawa tangan seolah hadir untuk mendukung jalur mana yang akan dia lalui lebih dulu. Menyentuh leher, menekan tengkuk agar lebih dalam kecup. Duduk Ayana perlahan bergeser, berpindah ke atas pangkuan Geral. Dua tangan Geral lantas merosot ke pundak hingga perlahan-lahan menurunkan simpul handuk Ayana yang hanya pasrah dan diam saja meski sedikit dilingkupi rasa takut. Geral melepas bibir Ayana yang kemudian memerah karena cecapnya. Dada itu sudah tak berpenutup, kepadatan yang ranum dan dihiasi pucuk yang merah merona. Geral tak bisa lepaskan Ayana malam ini, Geral harus berhasil mengambil hak yang kemarin hanya dapat menyinggahi angan-angan kotornya. Seolah tengah haus-hausnya, Geral yang gemas mereguknya. Ayana hanya bertugas mendesah di setiap perilaku suaminya. Ayana bisa apa? Hanya pasrah dan berdesah, tugas mulianya malam ini. Meski sesekali Ayana mendorong kepalanya, Geral yakin dorongan itu bukan penolakan melainkan gejolak ayah yang tak tertahankan. Lihat saja bagaimana Ayana melenguh dengan serta geliat alaminya. Itu bukti bahwa Ayana sangat menikmati kehangatan yang dia transfer pada tubuh ranum wanitanya. Geral tak bisa diam pasif. Sudah banyak Geral berangan-angan sebelumnya, maka takkan pernah dia biarkan hasratnya hampa begitu saja malam ini.
Gerald begitu lihat memainkan setiap inci yang ada pada istrinya. Sudah sering Gerald melihat wanita cantik, sudah pernah dia mencium bibir pacar-pacarnya, tapi, untuk kali ini rasanya berbeda. Gerald bisa menyelami segala yang ada pada gadis itu. Menyisir setiap risa yang tak pernah terjamah siapapun sebelumnya. Biarkan ayam melayang dengan hanya permainan luar. Ini akan membantu Ayana merelaksasi pikiran dan bersiap untuk yang lebih ekstrim dari menu pembuka. Ryan bilang, Ayana belum sempat tersentuh, dia perlu hati-hati. Gerald memang sudah sering berpacaran akan tetapi, untuk urusan tidur bersama, Lang Gaza ayahnya melarang keras. Benih yang ditebar, bisa saja menjadi awal atau kesengsaraan bagi seseorang. Atau bahkan semungil kehidupan baru berupa bayi yang tak dia ketahui. Cukup Gerald yang hidup tak berayah hingga usianya 8 tahun. Pelajaran itu Elang peringatkan pada dua putranya agar tidak sekalipun terlibat one night stand bersama sembarang wanita. Pengalamannya hanya diambil dari film romantis yang dia tonton. Termasuk pemanasan yang kali ini dia lakukan. Takut? Atau mau nanti saja? Tawarnya. Dan Gerald tersenyum saat Ayana menggeleng dengan wajah yang kian memerah. Walau masih terlihat takut, Ayana menurut. Gerald akan masuk, Ayana harus siap menerima pemasukan yang tidak biasa. Bersambung. 82. Siapa yang menolak dibuat nikmat? Apalagi oleh pemuda tampan seperti Gerald. Pria yang kini terlelap di pelukannya. Ayana tersenyum manis mengingat kembali bagaimana cara Gerald membuatnya menjadi seorang istri yang layak. Hujaman Gerald menghanyutkan, sentakan Gerald membuatnya tak bisa menahan lenguh di sepanjang kegiatan. Gerald tahu sekali caranya memberikan treatment. Kalimat, cinta bisa tumbuh seiring dengan berjalannya waktu itu nyata. Ayana sudah pasrah tentang perjuangan pencarian jodoh. Ternyata menjadi istri Gerald memang tidak seburuk bayangan di awal. Pelukan hangat pria itu masih mengungkung yang seakan-akan ingin terus melindunginya. Baby, Ayana tersenyum lalu kembali mengusap-usap kepala pria itu. Masih ada waktu tidur sebelum subuh, nanti Ayana bangunin, ya. Gerald beringsut sedikit untuk mengecup pipi istrinya yang kian merona. Asteris. 1 minggu usai pernikahan Gerald dan Ayana, semua masih baik-baik saja. Nyatanya dunia tak runtuh meski Nabil kehilangan satu lagi seseorang yang pernah dia sayang. Di meja meeting, Nabil termenung, otaknya kemudian tertuju pada wanita yang katanya sudah bahagia bersama Gerald. Baru tadi pagi, Nabil melihat Ayana kembali, dan sepertinya Ayana sudah mulai menerima takdir jodohnya tidak bersama dirinya. Ryan menyenggol lengan Nabil, dan pria itu bergegas menoleh. Di sisi lain, Syahrul ikut melirik tajam sebagai bentuk tegurannya. Bagaimana tidak geram, ayahnya sedang mempresentasikan sesuatu di depan sana dan Nabil selaku komisaris justru melamun asyik dengan wajah malasnya. 1 jam berada di ruangan ini, Nabil tak dapat mencerna satu hal pun yang King Miller sampaikan di rapat ini, bahkan hingga selesai dan King Miller membubarkannya. Dengan gigi yang menggigit ujung pulpen, Ryan mengerling ke arah Nabil. Di sana sang komisaris bangkit dari kursinya. Hari ini bukannya fitting baju. Syahrul justru mengingatkan kembarannya terlebih dahulu. Sementara Ryan hanya menatap tanpa berucap. Nabil malas menjawab panjang lebar, hatinya sedang tidak mood, dia keluar dari ruangan tanpa menimpali kata kembali. Ryan hanya tertawa di saat Syahrul terbengong kebingungan. Yah, Nabil sudah jarang tantrum akhir-akhir ini, tapi lebih ke diam yang terkesan mengerikan. Sering diajak ngobrol, takut banget bundir atau tahu-tahu ngomong sendiri. Kan gak lucu punya saudara kembar gila. Ryan terkikik tanpa mengurangi rasa hormat. Bicara soal uang dan pendapatan, bicara soal tabungan dan investasi saham, Nabil paling banyak, tapi nasib percintaan tak seberuntung ketiga saudaranya yang lain. Tiba di ruangan miliknya, Nabil hanya menanggal jas hitam, kemudian meletakkannya di sandaran kursi kerja.
Ricky baru masuk sudah mengingatkan dirinya akan agenda baru. Nona Kiran sudah menunggu, kita akan datangi butik. Nabil tak menjawab, perasaannya masih kacau oleh pertemuan tak terduga bersama Ayana dan Geral pagi tadi. Pria itu hanya mengayunkan langkah keluar dari ruangan. Entahlah, wanita-wanita yang dia sukai terlihat bahagia walau tidak bersamanya. Jadi apa dia tidak selayak itu hingga selalu berakhir saat tak banyak bicara, Nabil dan Ricky turun ke lantai bawah dengan lift. Berlalu dari gedung mengenakan mobil sport atap terbuka. Mereka bergegas menjemput Kiran yang saat ini sudah menunggu butik. Tak ada 30 menit mereka sampai di tempat tujuan. Di sana juga sudah ada Fasya, Atala, Abrar Sakira dan keluarga lainnya yang lekas menyambut kedatangannya. Kok lama sih? Aisyah pikir Nabil tidak ikut meeting, tapi malah datang setelah meeting. Yang serius dong orang mau nikah. Aisyah menyapu dada putranya, lantas membuka satu persatu anak kancing kemeja pria itu. Nabil hanya diam pasrah. Kamu cobain kemejanya dulu. Baru jasnya, Kiran juga lagi cobain gaunnya di sebelah. Tapi kalian belum menikah jadi tidak perlu lihat dulu. Lagi pula tak ada niatan Nabil untuk mengintip bagaimana Kiran. Anak 19 tahun dengan gaun pengantin, sudah bisa ditebak jadinya akan seperti boneka Barbie. Sejauh ini, Nabil tak suka dengan tipe wanita seperti Kiran. Sejatinya, Nabil lebih suka dengan wanita anggun dan bernuansa mandiri seperti Tias, Ayana atau yang cerdas seperti Yola. Nabil mencoba semua kemeja dan jas yang diulurkan Mimi Aisyah. Sampai seluruhnya habis dan bisa disimpulkan bahwa jas-jas tersebut sudah ready dipakai di acara pesta. 1 jam lamanya, Nabil bosan dengan kegiatan ini. Di dalam butik, selain Abrar dan Atala, hampir semuanya wanita. Namun, tak lama kemudian, Gantara tiba dengan hanya melenggang seorang diri. Mungkin anak dan istrinya meminta dijemput. Lagi pula, fitting baju sudah hampir selesai. Fasya juga tampak sibuk memilihkan jas dan kemeja untuk suaminya. Setidaknya mereka akan memakai pakaian couple nantinya. Ata mana? Gantara celingukan sampai melihat anaknya yang ceriwis keluar dari ruang ganti bersama Abrar. Papa, hei, sayang. Di saat yang sama, semua mata tertuju pada Kiran dan Aisyah yang juga baru keluar dari ruang ganti khusus bagi mempelai wanita setelah beberapa saat yang lalu Kiran ripuh mencoba gaunnya. Nabil menyaksikan, agaknya Aisyah sang ibunda bahagia sekali mendapatkan Kiran, terlihat dari bagaimana Aisyah bertindak. Yah, jika dinilai kembali, Kiran memang amat sangat cantik. Sudah pas sekali gaunnya, persiapan sudah ready semua, kata Aisyah. Alhamdulillah. Fasya bersyukur. Atala mendekati Kiran sambil menyengir di depan gadis itu. Memang benar Atala belum melihat Tante Kiran mengenakan gaun karena barusan neneknya melarang. Tapi tetap saja, bagi Atala Tante Kiran idolanya. Tante, Ata ganteng gak? Wah, gantenge. Kiran segera menunduk demi mencubit bocah itu. Masya Allah. Hihihi. Atala menutup mulut sambil melirik kecil Om Gus Abil yang tampak memutar bola matanya secara malas. Tante-tante, dalam, sayang. Kiran dan semua orang memusatkan perhatian pada Atala, kini. Kemarin kan Papa Tala bilang, nggak boleh hutang yang ada bunganya, soalnya bunga hutang itu hukumnya riba loh. Riba, Kiran menyimak baik-baik kata-kata antusias anak itu. Termasuk juga dengan keluarga Atala yang lain. Lalu, Atala menautkan kedua ujung jari telunjuk dengan tubuh yang setengah berputar-putar. Pertanyaan Ata, Telius hukumnya apa dong kalau Ata ketemu Tante? Soalnya kan hati Ata juga suka berbunga-bunga gitu deh. Astagfirullah, Ata, Fasya menegur sambil menarik lengan putranya. Siapa yang ngajarin gombal begitu? Cecarnya, Papa. Gantara tertawa sambil membungkam mulut putranya yang bocor. SSSTT, rahasia, Masya Allah. Fasya menggeleng perlahan,
Ternyata jurus gombal yang selama ini Gantara miliki di kamar mereka sudah mulai akan diwariskan pada Atala. Nabil semakin memelas. Kamu lihat, Rick, kecil-kecil begitu keponakanku sudah jadi bibit pebinor. Gimana bisa dia menunjukkan skill gombalannya di depan Om yang masih single? Ricky tertawa terkakak. Hari ini masih single, boleh jadi besok sudah album. Ya, bos. Bersambung. 83. 1 bulan bukanlah waktu yang lama, 1 bulan hanya 30 hari, waktu yang tentunya telah dilewati tanpa Nabil sadari. Di saat semua orang membicarakan ketampanannya, di saat seluruh tamu undangan membicarakan pernikahannya, Nabil justru pangling pada Kirana Bahija. Perempuan dengan gaun pengantin hijab yang diiring ke arahnya, seperti bukan wanita 19 tahun. Ada aura anggun yang berbeda dan kini tengah dipancarkan Kirana. 20 menit yang lalu kira-kira, Nabil baru saja menghalalkan istrinya. Pria itu berdiri dengan 2 kepalan tangan. Sedikit ada trauma yang bergejolak dan ditakutkan membuncah, takut kegagalan yang dulu kembali datang padanya. Kemarin, Kiran bilang takut dipoligami, lantas bagaimana jika dia yang dikhianati? Bukankah wanita juga bisa berpaling? Pernahkah ada seseorang yang Kiran sukai layaknya dahulu Ayana? Atau dia lelaki pertama? Di tengah gemuruh riuh, Nabil bentrok dengan pikirannya. Sebab meski pernikahan ini tidak didasari rasa cinta, Nabil tetap bertekad akan menjadikan Kiran wanita terakhir yang pernah dia nikahi. Semoga saja anak 19 tahun ini tidak berulah seperti Ayana dahulu. Nabil meredup mata ketika saja Kiran tiba di hadapannya. Cium tangan dulu, Nduk. Ustazah Nafisa menyuruh putri semata wayangnya bersama mantan suaminya. Sementara Gus Amar selaku ayah Kiran, hanya menatap dari jauh. Kiran sudah lama tak memanggil Abi pada lelaki itu, tepatnya semenjak Amar menikah lagi bahkan menceraikan ibunya. Namun, hari ini nama Amar disebut sebagai binti Kiran. Putri Ranum, bak bunga azalea yang masih baru merekah. Gadis suci yang Nafisa rawat dengan amat sangat baik hingga dipersunting pangeran kaya. Nabil memberikan kesempatan agar Kiran mencium. Tatapannya masih kepada kening dan hidung yang tertunduk di atas punggung tangannya. Tak dipungkiri, Kiran sangat cantik. Apalagi ketika wajah mungil itu terangkat dan menatapnya. Nabil sempatkan memandangi inci-inci liukan yang tiada celah. Kiran diam tapi sedikit melangkah mundur ketika Nabil mendekatkan bibir. Tapi pinggang kecilnya lekas ditarik hingga mendaratlah kecupan Nabil di keningnya. Jangan dihapus. Nabil meraih sebelah tangan Kiran yang refleks ingin mengusap kening untuk kemudian digenggamnya. Siapa yang mau hapus? Berbisik-bisik, Kiran mengutarakan protes. Kiran cuma mau garuk-garuk, gatel make kupnya. Nanti di kamar, tegur Nabil. Kiran sempat bergidik geli sesaat. Ya Tuhan, terbayang bagaimana Kiran akan berada satu kamar bersama mas-mas gamon ini. Setidaknya senyum. Nabil menyertakan deheman suaranya, dan Kiran lekas berpaling ke arah tamu undangan sembari tersenyum. Ada ayahnya di sana, masih menatapnya seolah terharu. Juga, ibu tiri yang bahkan tidak lebih muda dari ibu kandungnya. Keduanya berdiri bersisian, sementara Umi Nafisa berdiri di sisi Aisyah sang mertua yang Masya Allah sangat amat ramah dan tampak menyayanginya. Tak ada sedikit pun tangisan Kiran, sebab walau gadis itu hanya terpaksa menerima perjodohan, setidaknya niat Kiran selalu dibarengi dengan bismillah dan istikharah. Selamat, Kiran. Ayana hanya sanggup menatap wajah mungil itu. Tapi segera berlalu dari hadapan Nabil tanpa bersapa ria terlebih dahulu dengan mantannya. Nabil tak pedulikan itu, dan Kiran sempat melirik suaminya. Bibirnya mengembang tipis tanpa dukungan suaranya. Baguslah, sejauh ini Nabil bisa lolos menjaga pandangan. Mungkin takut dengan gunting rumputnya. Pesta berlangsung hingga jam 10 malam hari. Kiran sudah dibawa ke kamar sedari jam 9 karena kelelahan dan sempat pingsan di pelaminan. Sebagai bentuk tanggung jawab,
Nabil juga harus menyusul ke dalam kamar. Yah, Nabil sudah dibebani nama Kiran istrinya sekarang. Gus, Umi Nafisa ada di kamar bersama Mimi Aisyah. Nabil menundukkan sedikit kepala sebagai tanda takzimnya. Kiran sudah tak berhijab, bahkan sudah berganti pakaian. Dress tipis ringan berbahan velvet sutra yang ternyata membuat gadis itu terlihat berbeda. Kaki-kaki mungilnya tengah dipijat lembut oleh Ustazah Nafisah. Gimana kondisinya, Umi? Hanya kelelahan. Nafisah tersenyum, kemudian mundur saat menantunya mencondongkan tubuh mendekati putrinya. Memeriksa wajah Kiran yang tampak kelelahan memang. Nabil duduk di sisi Kiran lalu menatap mertuanya. Biar Kiran sama Nabil saja, Umi. Terima kasih, ya, nak. Nafisa sempat membelai rambut hitam legam putrinya, kemudian diberikan kecupan manis. Yang nurut sama suami, Yanduk. Kiran mengangguk walau pelan. Aisyah mengusap punggung putranya, lalu mengajak besannya keluar. Sekarang biar Kiran sama Nabil, Ustazah. Mari, Aisyah merangkul Nafisah, berlalu dari kamar pengantin Nabil dan Kiran setelah sebelumnya menutup pintu tersebut. Mana kakinya? Nabil bertanya dan jawaban Kiran hanya menyodorkan sebelah kakinya pada paha lelaki itu. Ya salam, Nabil menghela napas, lalu mulai memijat kaki-kaki mungil istrinya. Tak ada canggung atau takut, sepertinya Kiran tak sama sekali terpengaruh dengan status mereka. Lihat saja bagaimana gadis itu mendengkur halus setelah mendapatkan pijitannya. Seolah tidak menganggap Nabil siapa-siapa. Nabil membetulkan posisi tidur Kiran hingga dengkurannya tidak lagi terdengar, sebelum akhirnya memeriksa kaki kembali. Di beberapa titik ada yang membiru seperti baru saja terkena pukulan. Nabil menelepon seseorang untuk membawakan krim lebam. Nabil juga sempat terkekeh meremehkan gadis itu. Nggak sesuai casing. Di luar keras tapi nyatanya begitu lemah. Nabil tak tidur malam ini. Sesabar mungkin Nabil mengoleskan krim lebam di sekujur kaki-kaki mungil nan mulus istrinya. Terkadang dress Kiran terangkat karena gerakan tak sadar, tapi lantas Nabil betulkan kembali hingga rapi. Nabil tak menuntut malam pertama, karena tak ada keinginan seperti saat dia menikahi Ayana. Seperempat jam sebelum subuh, Nabil sudah membangunkan Kiran dengan alarm yang diletakkan di telinga gadis itu, bahkan sampai harus menarik tangan Kiran hingga dengan sangat terpaksa Kiran terbangun. Gadis itu menyapu mata secara malas, dan ya, dia tidak sedang bermimpi. Kini, dia sudah berada di kamar yang sama dengan seorang pria bersarung putih bercorak batik. Bangun, salat dulu, setelah itu boleh tidur lagi silahkan. Mandi cepat-cepat, ambil wudhu, ini jamaah pertama kita, dan kamu tidak boleh terlambat. Cetus Nabil. Kiran menggerutu malas. Itu suami apa musyrif sih, kenapa lebih galakan dia daripada musyrif di pondok? Ngedumel di belakang suami juga nggak boleh, ya Kiran. Kiran menghela napas. Drama dimulai. Pasti Gus-Gusan itu akan mempergunakan ilmunya untuk menekan. Cepat, ulang Nabil. Kiran menyatukan kedua tangan, yang satu terkepal dan sebelahnya tidak. Seperti salam hormat yang ada di film laga. Baik dan bagus Ustadz Doro Komisaris, Tuan Muda Nabil Salman Killer. Miller? Kiran, Nabil baru membuka mata melototnya. Kiran sudah berlari ke kamar mandi dengan tawa cekikikan. Bersambung. 84. Masya Allah, sebut Bahri. Barusan saja perut Sanan bergerak oleh tendangan bayi lelaki mereka. Sudah mendekati hari perkiraan lahir, Sanan sudah begitu banyak meringis. Tapi, jika dia tak ada di acara pernikahan ini, rasanya tidak nyaman dengan Fasya. Silaturahmi mereka tidak terputus. Makanya, begitu mendapatkan undangan pernikahan Gus Nabil, Sanan turut menyemarakan. Bahri baru saja selesai mandi, belum memakai pakaian yang Sanan siapkan di atas permukaan sofa. Tapi, dia dikejutkan oleh tendangan putra yang dia sapa lewat usapan lembutnya. Sanan belum mengenakan jilbab, tadinya mau ikut jamaah tapi,
rasanya takut keluar kamar karena dimulai dari malam ini, perut hamilnya sudah sering kram dan mulas. Sayang salat di kamar saja. Bahri kecup kening istrinya seakan paham betul bagaimana kegelisahan wanita itu. Masih mulas kan? Sanan mengangguk. Sesungguhnya, Bahri ini lelaki yang tanggung jawab. Dia tidak merasa bahwa Bahri seperti lelaki yang dibicarakan beberapa mahasiswa di kampus, yang mengatakan bahwa pernikahan pertama Bahri karam karena tidak pandai menjaga hati dan pikiran. Berpoligami bahkan sampai tidak bisa berbuat adil. Sungguh, Sanan pernah beberapa kali mendapati wanita merayu secara langsung di hadapan lelaki ini, dan hasilnya perempuan-perempuan itu hanya berakhir dengan penolakan yang dingin. Andai memang benar, Bahri berubah karena ingin hidup langgeng bersama dirinya, wanita miskin yang dimerdekakan. Masya Allah, bukankah Sanan beruntung? Iya, tapi Mas Bahri salat jamaah saja nggak apa-apa, sementara Sanan minta ditemani sama Mbak Isna saja. Mas kurang tega. Bahri meraih satu persatu pakaiannya, dikenakan, lalu berjongkok di depan sofa untuk istrinya. Sanan sudah sering menunjukkan raut wajah yang gelisah. Tapi, wanita itu memang berbeda, selalu lebih mementingkan hal lain. Nggak enak sama yang lain, Mas. Lebih tepatnya nggak enak juga sama Allah. Masa cuma gara-gara Sanan, Mas Bahri jadi nggak ikutan jamaah. Bahri tertawa, kamu suka nggak enakan, tapi suka dibikin enak. Sanan serius, Mas. Tapi Allah suruh Mas memperlakukanmu dengan baik, jadi tidak perlu merasa sungkan begitu. Kalau memang sudah mulas, kita akan ke dokter, nanti Mas salat di jalan. Sanan menepuk pipi suaminya, antara sayang, cinta, kagum, seluruhnya sudah tumpah ruah setelah tinggal selama hampir menuju 2 tahun bersama. Ternyata menikah yang tak didasarkan cinta justru bisa lebih awet daripada yang sudah dipinang sedari masih SMA. Bukan tak ada rintangan, tapi mereka selalu sanggup melewatinya. Sanan yang pasrah dan Bahri yang selalu ingin menjaganya. Kenapa? Bahri mengeriting dahi kuat setelah mendapat penolakan bibir Sanan. Nggak enak cium, nggak enak apapun, pokoknya Mas nggak usah deket-deket. Sanan sedang merasakan hal aneh, gelisah karena sebentar-sebentar melilit. Sering yang kuat sekali. Mungkin lebih baik ke rumah sakit saja sekarang, ya. Bahri menelepon Gantara untuk pamit dari acara yang belum selesai. Tak lama, Gantara mengangkatnya. Menjawab salam yang kemudian dibalas oleh Bahri. Sanan sudah sering mulas, Gan. Kalau begitu bawa ke klinik, perlu sopir kah? Aku antar kalau begitu. Kamu ikut jamaah saja. Aku bisa sendiri. Kenapa harus sungkan, Gus? Aku trauma ditikung kepedulian kamu. Astagfirullah. Bahri tertawa lantas pamit untuk mematikan teleponnya. Yang penting sudah izin untuk ke klinik. Setidaknya saat yang lain bertanya Gantara bisa menjawab kemana. Lagi pula, semenjak Sanan hamil, Bahri memiliki beberapa sopir dan beberapa pelayan yang tadinya sama sekali tidak ada. Kita berangkat, sayang. Entah sejak kapan panggilan itu tercetus, yang pasti Bahri sudah luwes menyebut Sanan, sayang. Asteris. Subuh hari, Atala berlarian setelah keluar dari kamarnya. Semua orang tentunya masih menginap di gedung pernikahan sekaligus Hotel Millers Corpora ini. Di depan sana, Gus Nabil baru keluar dengan menggandeng istrinya. Sedikit kecut wajah tampannya, tapi tidak dengan tanda kiran yang tampak ceria. Assalamualaikum, Ata ganteng. Waalaikumsalam, Tante. Nabil yang segera sadar akan keberadaan keponakan reseknya, langsung mengulur kaki demi menghalau langkah Atala. Stop, Om. Abil. Nabil meraih kera bagian belakang Atala, menatap tajam anak itu. Mulai sekarang, jangan dekati istriku lagi, atau dia akan lebih menyebalkan karena mendapat asupan nakal darimu. Tante, Kiran tertawa, Atala di tangan Nabil hanya seperti anak kucing. Abrar datang-datang menyambung tawa, karena Atala cukup lucu saat digantung di atas.
Tidak dengan Fasya yang lekas berlari menjewer telinga saudaranya. Kamu waras enggak sih, hah? Anak sekecil ini kamu giniin. Jauhkan Atta dari Kiran. Nabil yakin Atala dan Kiran satu frekuensi, satu kubu, satu strata, dan mungkin akan menjadi amat sangat menyebalkan jika mereka bergabung. Hayya alas syalah, kata Abrar. Dan semua yang mendengar, baik Kiran, Nabil, Fasya dan Gantara menjawab serempak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya alas syalah itu kan artinya ajakan salat kan, Pak? Tanya Atala. 100 untuk Atala. Gantara menggandeng anak itu menuju lift dan lantas masuk satu persatu. Mereka akan berkumpul di bawah untuk berjamaah subuh bersama para kiai. Tapi Papa, kemarin di masjid keluarga Abi Bahri, Abrar dengar, muazinnya bilang, Solu fi rihalikum. Hujan deraskah, Mas? Timpal balik Gantara. Dan Abrar mengangguk mengiyakan, pernah beberapa kali, Abrar mengalami peristiwa seperti itu di kampung halaman abinya. Salu fi rihalikum, artinya salatlah di tempat kalian, atau fi buyutikum di rumah kalian. Itu sebenarnya instruksi dalam azan saat dalam cuaca ekstrim, misalnya hujan lebat, badai, bencana alam, begitu, Mas. Oh, Atala manggut-manggut. Sejauh ini, dia hanya menyimak saat Abrar sang abang bertanya seputar hadis pada Papa Gantara. Denting lift berbunyi, membuka pintu yang kemudian menampilkan keluarga Ryan, termasuk Tias, dan anak-anaknya. Ryan masuk lift, merangkul istrinya sementara dua anak kembarnya diam, dan dua anak lainnya berkumpul bersama Atala untuk berpelukan bahkan cekikikan. Masya Allah memang, lift hampir penuh oleh keluarga mereka sendiri. Ryan berdiri bersandar di sisi Nabil, menengadah tangan seolah sedang meledek abangnya. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah berikan jodoh untuk pebinor yang satu ini. 1 jam bahkan tapi geram Nabil tertuju di kepala Ryan, hingga lift terbuka di lantai berikutnya dan ulah Nabil ditegur oleh King Miller yang kebetulan ada di depan sana. Tangan kamu, Nabil. Ryan mendadak memainkan drama, memeluk ayah yang begitu menyayanginya, bahkan seolah berat sebelah. Mas Abil saudara yang jahat papap. Kamu juga, bungsu. Sudah anak 4 masih suka cari ribut. Tegur balik Aisyah. Nabil yang cengar-cengir, karena Aisyah selalu membelanya. Tapi, kalau sudah begitu, Ryan akan perlu pembelaan dari para kurcil-kurcil, Atala, Abrar, Laki, Rewind. Kalian bela siapa, sayang? Abi Ayan yang ganteng. Mereka memeluk lelaki paling humoris di keluarga mereka. Astagfirullah, Nabil menghela napas lalu melirik istrinya yang juga cengar-cengir seolah dia juga berada di pihak Ryan. Sudah cukup memiliki Ryan, Laki, dan Atala, sekarang ditambah Kiran yang 11-12 suka membuatnya dogol. Salat dulu, jangan kesel dulu. Gantara menepuk punggung Nabil, kemudian bersamaan menuju lokasi di mana akan diadakan salat subuh berjamaah. Bersambung. 85. Bahri mencium seluruh wajah istrinya, dari kening hingga bibir. Terima kasih sudah mau melahirkan putra keduaku, Sanan. Sanan tak bisa berkata apa-apa lagi, sudah cukup dia terharu. Tak pernah menyangka dia yang hanya wanita biasa, memiliki suami yang luar biasa tanggung jawabnya. Selamat, Gus. Gantara memeluk Bahri yang menangis haru. Akhirnya setelah 9 bulan Sanan mengandung, ia bisa melihat istrinya melahirkan dengan mata kepalanya. Bisa dicengkeram Sanan saat prosesnya, itu sesuatu yang dia harapkan dulu. Bayi itu sudah rapi, tampak seperti perpaduan antara Bahri dan Sanan. Siapa namanya? Gantara meraih bayi mungil dari tangan Bahri. Lantas duduk di sofa ruang VVIP tersebut. Asi Saiful Sheikh. Masya Allah, gantengnya, Asi. Bahri fokus pada Atala yang cemberut di sisi sofa. Seperti takut jika nantinya Asi akan menggantikan segalanya. Atala lebih ganteng kok. Atala memberengut. Kemudian melirik bayi mungil yang ayahnya gendong.
Tapi dia lebih imut loh, Bi, lirihnya Insecure. Bahri tertawa, begitu juga dengan Sanan di ranjang pasiennya. Abi tetap sayang, Mas Atta sama Mas Aba loh. Malah harusnya, Mas Atta juga sayang sama Baby Asi. Atala lekas mencium lengan Asi yang disodorkan ayahnya. Nggak boleh lebih imut dari Atta, ya kamu. Ulti yang membuat Gantara tertawa. Atta terimut sepanjang masa. Asteris. Telah resmi menjadi sepasang suami istri, tetapi baru 2 minggu tidur bersama. Lantas Kiran dan Nabil harus dipisah oleh jarak. Nabil di Jakarta, dan Kiran di Semarang melanjutkan kuliah seperti biasa. Sudah mau masuk semester 3, rasanya tanggung jika harus pindah ke Jakarta. Perkara melanjutkan kuliah, dari awal Nabil setuju memberi dukungan. Kiran memang perlu pendidikan layak supaya tidak minder saat bertemu dengan istri-istri koleganya. Hari ini, sudah minggu keempat Kiran di Semarang, tiba saatnya Nabil menjemput Kiran kuliah. Perjalanan hanya 1 jam 10 menit untuk pesawat. Tiba di bandara, sudah ada santri almarhum Kiai Zaini yang mengantarkan mobil. Kedua pemuda soleh itu lantas diantar kembali ke pesantren sebelum ke kampus istrinya. Tiba di kampus, Nabil seolah paham di mana tempat tongkrongan Kiran. Tepatnya di pinggiran taman kampus, Nabil turun dari mobil. Permisi, lekas Nabil bertanya pada beberapa mahasiswa yang dia yakini seangkatan dengan Kiran. Hal itu tentu membuat anak-anak kampus penasaran. Cari siapa Mas Ganteng? Lelaki? Kemayu? Sepertinya sejenis siluman yang bisa laki-laki bisa perempuan tergantung cuaca. Kiran, jawab Nabil. Satu mahasiswi merengut, kenapa yang dicari bukan dirinya, malahan gadis menyebalkan sejenis Kiran. Woi, Kiran kemana woi? Si pemuda Kemayu mendadak maco. Berteriak keras mencarikan di mana Kiran saat ini. Disahuti satu mahasiswi. Ada, lagi makan cilok tuh, di belakang pohon. Emang siapa yang nyariin? Tanya baliknya. Benar, penasaran pun akhirnya menular ke beberapa siswa lainnya. Setahu mereka, Kiran tidak memiliki saudara atau pacar yang seganteng lelaki di hadapannya ini. Masnya siapanya? Kiran, suaminya. Hah, tak hanya satu orang, hampir seluruh siswa yang mendengar, tampak shock. Di lingkup mereka, hanya Kiran yang paling tidak pernah pacaran, tapi tiba-tiba saja dinikahi pria tampan lagi mapan. Yah, terlihat dari bagaimana pakaian dan mobilnya. Nabil membawa sepatu mahalnya melangkah menuju pohon besar di mana akhirnya dia bisa menemukan punggung mungil istrinya. Menenteng piring berisi cilok. Bang, sambelnya tambahin. Lelaki itu menyengir seraya memberikan sesuatu yang Kiran mau. Buat Mbak Kiran apa sih yang enggak? Syukron. Kiran tertawa, lalu duduk di bangku panjang khas abang-abang. Memakan cilok yang bahkan Nabil yakin itu sangat pedas. Semua lancar, hingga Kiran menggeleng-geleng tak tahan dengan banyaknya cabai yang masuk ke mulutnya, hingga ia harus mengeluarkan desa kepedasan. Kiran baru akan mencari botol minumnya, dan Nabil menyodorkannya di waktu yang tepat. Syukron, Kiran terbatuk-batuk melihat suaminya berdiri di sisinya. Matanya lekas membola menatap sok pria itu. Gus Abil kok di sini? Mau pulang nggak? Tawar Nabil. Bentar makan ini. Nabil mendengus tetapi tetap menunggu hingga Kiran selesai makan cilok dan membayar dengan beberapa lembar uang receh yang jarang Nabil lihat. Baru saja selesai minum, Nabil segera meraih tangan istrinya untuk digandengnya menuju mobil, tentunya dengan iringan tatapan orang yang tampak berbeda-beda ekspresi. Kiran malu, tapi tidak dengan Nabil yang lekas membawa Kiran berlalu. Di perjalanan, Nabil melirik penasaran, agaknya Kiran tidak sedang baik-baik saja kini. Memegangi perut, seolah sakit, bahkan dahinya sampai berkeringat. Kenapa? Sakit perut. Nabil menghela napas lalu mengarahkan mobilnya ke tempat seharusnya. Di mana akhirnya, Kiran justru mendelik protes.
sebuah rumah sakit besar yang ada di kota tersebut, mereka datangi bersama. "Loh, kok kesini sih?" cecarnya. Katanya sakit perut. Nabil melepas sabuk pengamannya, kemudian melepaskan sabuk pengaman istrinya yang masih protes. Ya Tuhan, Kiran memelas. Suaminya ini benar-benar posesif. "Gus, Kiran cuma sakit perut biasa loh. Ngapain kita harus ngerepotin dokter yang pasiennya sudah berjibun? Kamu juga pasien asal sudah mendaftar." Hah, Kiran meredup matanya. Sampai Nabil turun dari mobil lalu berjalan memutar untuk membukakan pintunya. "Turun." Kiran menggeleng. "Nggak mau, lebay banget sih. Orang cuma sakit perut biasa juga." Awalnya emang biasa, tapi lama-lama bisa mengakibatkan kematian. Kiran mengetuk kepalanya. Coy, innalillah. Mas Gus ngarep banget jadi duda. "Cepet turun, mau jalan sendiri atau mau aku gendong ham?" paksa Nabil. "Turun sendiri." Kiran mengalah karena lelah berdebat dengan bu suami. "Emang Kiran pasien lumpuh apa?" ketusnya. Mereka masuk ke rumah sakit, meminta pelayanan cepat. Tak ada setengah jam, keduanya kembali ke mobil dengan rutukan Kiran yang belum juga usai. "Diketawain dokter kan? Orang cuma sakit perut biasa juga. Lebay banget." Kiran duduk memakai sabuk pengaman sendiri. Nabil lantas melajukan mobilnya, kemudian meraih sesuatu di laci dashboard. Sebuah kartu hitam yang diulurkan pada Kiran. Bukan bahagia seperti bayangan Nabil, Kiran justru mengernyit. Buat apaan? Kiran gak tahu cara pakainya. Buat pesan cilok di restoran. Mulai sekarang jangan lagi beli cilok pinggir jalan, larangnya. Kiran hanya melempar lagi kartu kredit hitamnya ke laci kembali. Siapa yang beli di pinggir jalan sih? Orang jualannya di bawah pohon. Lagian sakit perut biasa juga, bukan karena keracunan atau semacamnya. Nabil menghela napas. Sungguh, Kiran ini terbuat dari apa? Bukankah seharusnya diambil saja kartu kredit darinya lalu belanja sesuka hatinya? Namun, Kiran malah bilang tidak bisa memakainya. Lihat saja tas kucelnya belum diganti sampai sekarang, padahal kemarin Nabil meminta Kiran membeli yang baru. Bahkan sudah memberikan uangnya secara cash. "Tas kamu ganti, ya. Orang-orang di luar sana akan bilang aku tidak bisa menafkahimu dengan pantas." "Kemarin kemana uangnya?" "Masih ada," jawab Kiran. "Kenapa tidak beli yang baru? Masih nyaman sama tas lama," enteng Kiran. Nabil mendengus, mengusap kening, baru pernah dia melihat wanita seantik ini. Tidak mau mengganti tas karena masih nyaman. Ternyata ada Ryan Atala versi wanita. "Dan itu istriku," gumamnya menggerutu. Bersambung.